Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah tempat dinamai demikian? Di balik peta Indonesia yang kita kenal, tersimpan nama-nama daerah yang tidak lahir dari keindahan, melainkan dari jeritan, darah, dan sosok yang seharusnya tidak ada. Hari ini, cerita harian akan mengajak Anda membedah 10 nama daerah yang menyimpan memori kelam. Sebuah perjalanan toponimi yang mungkin akan membuat Anda enggan untuk berkunjung ke sana sendirian. Nomor 1. Desa Karangkenek, Situbondo, Kutukan, angka 26. Nama Kenek dalam bahasa setempat berarti pas atau tepat. Desa ini menyimpan misteri psikologis yang nyata. Jumlah kepala keluarga di sini tidak pernah bisa lebih atau kurang dari 26. Jika ada keluarga baru, maka anggota keluarga lain akan meninggal atau pindah secara misterius agar angkanya kembali ke 26. Nama Kenek bukan sekedar sebutan, tapi pengingat akan batas populasi yang dipaksakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Nomor 2. Jembatan Merah, Surabaya. Memori darah yang tak memudar. Kita mengenalnya sebagai simbol kepahlawanan. Namun bagi mereka yang sensitif, nama merah bukan hanya soal warna cat. Konon, pasca pertempuran hebat, air sungai di bawahnya berubah menjadi merah kental karena tumpukan jasad. Nama ini adalah monumen psikologis tentang bagaimana sebuah warna bisa mewakili bau amis darah yang seolah tertinggal di udara hingga puluhan tahun kemudian. Nomor 3. Desa Siluman, Subang, tempat yang menelan jejak. Banyak yang mengira ini hanya nama seram biasa. Namun, asal-usulnya berasal dari taktik pejuang masa lalu yang bisa menghilang saat masuk ke wilayah ini. Efek psikologisnya terbawa hingga kini. Para pendatang sering merasa bingung arah, disorientasi, dan merasa jalanan di desa ini berputar-putar tanpa ujung. Seolah geografi daerah ini memang dirancang untuk menyembunyikan sesuatu. Nomor 4. Kali Pemali, Brebes. Batas larangan yang dilanggar. Kata Pemali berarti larangan atau pantangan. Nama ini diberikan karena banyaknya kejadian tragis bagi mereka yang melanggar adat di aliran sungai ini. Secara psikologis, nama Pemali menciptakan tekanan bagi siapapun yang melintas untuk tidak bicara sembarangan. Konon, sungai ini meminta tebusan bagi mereka yang tidak menjaga lisan, mengubah aliran air menjadi saksi bisu hilangnya nyawa. Nomor 5. Dusun Karangmulyo, Kampung Idiot, Ponorogo. Meski kini mulai membaik, daerah ini sempat dikenal dengan nama yang sangat mengganggu secara psikologis karena fenomena keterbelakangan mental massal. Nama ini lahir dari tragedi kemiskinan dan malnutrisi akut di masa lalu yang menciptakan anomali genetik pada satu generasi. Nama daerah ini adalah pengingat betapa kejamnya sejarah bisa melabeli sebuah komunitas. Nomor 6. Alas Purwo, Banyuwangi. Hutan permulaan tanpa akhir. Purwo berarti pertama atau permulaan. Namun nama ini menyimpan misteri sebagai kerajaan gaib terbesar di Jawa. Secara psikologis, masuk ke Alas Purwo bukan hanya soal tersesat di hutan, tapi tentang perasaan bahwa waktu berhenti berputar. Nama ini memberitahu kita bahwa ada tempat yang memang diciptakan sebagai gerbang pertama menuju dimensi yang berbeda. Nomor 7. Desa Trunyan, Bali. Wangi pohon di atas tulang. Berasal dari kata taru, pohon, dan menyan, wangi.
Nama ini merujuk pada pohon raksasa yang mampu menyerap bau busuk mayat yang diletakkan begitu saja di atas tanah. Nama yang terdengar indah ini sebenarnya menyembunyikan pemandangan tengkorak manusia yang bercecer. Ini adalah tempat di mana kematian tidak lagi berbau busuk, melainkan wangi. Sebuah kontradiksi yang mengguncang persepsi kita tentang akhir hayat. Nomor 8. Lubang Buaya, Jakarta. Kedalaman yang mengintai. Jauh sebelum tragedi 1965, nama ini lahir dari legenda keberadaan buaya putih di lubang sungai tersebut. Namun kini, nama ini menjadi jangkar trauma psikologis nasional. Nama lubang buaya tidak lagi mengingatkan orang pada hewan predator, melainkan pada kegelapan sumur tua dan jeritan yang membeku di dalamnya. Nama ini adalah definisi dari tempat yang menyerap rasa sakit. Nomor 9. Desa Kelam, Sintang. Bukit yang menutup cahaya. Bukit Kelam di Kalimantan Barat dinamai demikian karena ukurannya yang sangat besar, sehingga menutupi sinar matahari bagi area di bawahnya, menciptakan suasana yang selalu remang dan dingin. Nama Kelam bukan hanya soal cahaya, tapi tentang perasaan terintimidasi oleh monolit batu raksasa yang seolah siap runtuh dan menelan seluruh kehidupan di bawahnya setiap saat. Nomor 10. Nama jalan, daerah, mati, berbagai kota. Di beberapa kota, terdapat daerah yang secara tidak resmi disebut kampung mati atau jalan mati, karena penghuninya yang hilang atau pindah secara massal akibat fenomena yang tak bisa dijelaskan. Nama ini bukan diberikan oleh pemerintah, tapi oleh ketakutan warga sekitar. Saat Anda melewati daerah dengan label mati ini, perhatikan detak jantung Anda. Nama itu bukan sekedar penanda geografi, tapi peringatan bahwa kehidupan telah menyerah di sana. Nama adalah doa, tapi terkadang nama adalah peringatan. Daerah-daerah tadi membuktikan bahwa tanah yang kita pijak menyimpan ingatan yang lebih panjang dari umur manusia. Apakah daerah tempat tinggal Anda juga memiliki asal-usul yang misterius? Berhati-hatilah, karena terkadang sejarah yang terkubur di bawah nama daerah Anda sedang menunggu untuk digali kembali. Saya dari Cerita Harian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.